Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada, berjumpa kembali dengan channelnya Kang Chandra Kopi. Alhamdulillah di hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025, Kang Chandra tampil kembali tentunya untuk selalu membagikan informasi seputaran perkebunan kopi. Mudah-mudahan apa yang Kang Chandra tampilkan di setiap kontennya selalu memberikan edukasi baik dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat petani kopi dimanapun berada. Di kali ini di tanggal 24 Februari 2025, Kang Chandra akan mencoba memperlihatkan hasil dari penyimpanan bahan di 2023 ketika itu titik tumbuhnya di bulan 8. Dengan alasan kenapa yang menyimpan di titik tumbuh bulan 8 karena selesai musimnya di bulan 6, khusus untuk di MDPL 500 di tempat Kang Chandra. Oke, buat teman-teman, lihat keseruannya seperti apa di konten Kang Chandra selengkapnya, jangan di skip supaya tidak gagal paham, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya serta subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan di-share ke teman-teman supaya channel Kang Chandra dapat berkembang. Salam sehat, tetap semangat, sukses untuk seluruh petani kopi Indonesia. Kita lanjut. Nah, baiklah teman-teman semuanya, di hari ini tanggal 24 hari Senin tanggal 24 Februari 2025, kita akan mencoba memperlihatkan hasil penyimpanan bahan kita di tahun 2023 yang tentunya untuk persiapan musim di 2025 ini. Ini adalah salah satu klon Tugu Sari. Tugu Sari ini memiliki karakter biji besar dan dahan keras. Dia memiliki karakternya juga untuk fase pematangannya atau dipanennya dia lebih lambat dibanding Tugu Kuning atau kopi yang memiliki karakter size biji kecil. Nah, ini adalah salah satu hasil penyimpanan bahan di bulan 8 2023, karena waktu di tahun 2023 ini musim di tempat Kang Chandra selesainya di bulan 6. Nah, sudah seberapa luas saat ini yang dihasilkan dari penyimpanan bahan titik tumbuh bulan 8 2023? Yuk kita hitung bareng-bareng. Nah, dari ujung ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 dengan dari ujung ini ya, ini 24. Ini ada teman-teman yang berasumsi bahwasanya terlalu awal penyimpanan bahan itu akan berpotensi membawa buah selang. Nah, intinya begini, ketika buah selang itu hadir dalam satu dahan ini itu paling ada 1 ataupun 2 gugus ya, 1 ataupun 2 gugus. Nah, itu bukan berarti ketika dia tumbuh buah selang di tengah, misalkan ini di tengah gugusan, ya biasanya itu bukan dari pokok yang indukannya lebih tua, bukan. Dia biasanya seringkali terjadi mekar di tengah-tengah ranting. Nah, itu kita ketika terfokus menuju ke buah selang, sakingnya kita nggak mau ada buah selang, kesimpulan terus kita buang. Nah, ketika dibuang kita tidak menyadari bahwasanya dari 23 gugus ini hanya diambil 2 gugus buah selang, itu masih tersisa 21 gugus. Nah, kita tidak menyadari bahwasanya kita sudah membuang yang 21 gugus tadi. Nah, itu teman-teman. Nah, ini contoh ya, ini untuk titik tumbuh. Ini bukan bahan yang titik tumbuh di bulan 10 kemarin. Nah, untuk di tahun 2024 Kang Chandra melakukan penyimpanan bahan diawali mulai titik tumbuh di bulan 10. Alasannya kenapa? Karena di musim tahun 2024 ini selesai musim rayanya di bulan 8. Maka Kang Chandra sudah melakukan penyimpanan bahan mulai dari titik tumbuh bulan 10. Nah, saat ini sudah
berapa ruas. Nah ini bukan di bulan 10, bahkan ini di bulan 9 ya. Nah, coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah sudah 13 bahkan ya, sudah 13 ruas dan bervariasi. Ini yang di bulan 10 ini rata-rata di bulan 9 ruas ataupun 10 ruas untuk yang titik tumbuh di bulan 10. Kalau yang di 10 akhir penyimpanan bahan itu rata-rata di 9 ruas ya, 9 ruas 8 ruas. Nah seperti itu. Nah ini contohnya, ketika dalam satu dahan ini ada potensi untuk membawa buah selang. Nah seperti ini pecah pori-pori ya. Nah ini cuma satu nih dalam 13 gugus 13 ruas yang Kang Chandra simpan, ini hanya satu. Nah ketika kita saking takutnya dengan buah selang melihat seperti ini lalu kita buang, maka itu artinya kita sudah rugi. Ruginya kenapa? Yang dari 13 gugus ini baru ada satu. Ketika ada satu ini kita buang, maka yang 12 gugus itu akan ikut hilang. Nah itu teman-teman, itu pengertiannya untuk masalah selang. Makanya kalau untuk selang buah kopi yang musimnya tidak serempak dengan rayanya, ketika kita selalu mempermasalahkan buah selang, sementara buah selang itu sebetulnya ya masih buahnya bisa kita manfaatkan, bahkan dapat membantu dan menunjang panenan kita ketika belum siap musim rayanya, itu malah kita buang ya. Ini juga sama ya. Ini Teguh Sari ini juga kita lakukan penyimpanan di titik tumbuh bulan 8 di tahun 2023. Coba kita, itu yang pohon tadi ya, itu yang pohon tadi, ini ada berapa gugus? Coba kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah itu 20, sementara dia membawa sirip ada 3 ya. Nah ini satu, walaupun kecil, ini satu, nah ini satu, jadi 1 2 3. Nah ada 3, yang ini saja sudah 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 gugus dalam satu ranting ini. Dan kita sudah mempersiapkan ini bahan. Kenapa bahan ini menyilang ke dalam tidak dibuang? Nah itu pertanyaannya. Biasanya kan ketika kita melakukan sortasi penyimpanan bahan, itu bahan yang menutupi sumbu kita buang. Nah alasannya kenapa ini tidak dibuang, karena untuk bahan yang mengarah sesuai harapan ke arah luar itu tidak tumbuh. Makanya ini adalah bahan toleransi. Ketika ini selesai musim, kita tidak simpan bahan lanjut ke B2-nya, tidak, tapi kita lepas dan kita akan mempersiapkan bahan yang memang dari as yang kita simpan ini menuju ke luar. Nah itu teman-teman. Ini untuk di jenis kopi Teguh Sari ya. Untuk Teguh Sari, nah seperti ini teman-teman ya, ini selangnya. Nah ini Teguh Sari. Ini kalau menurut saya ini sangat bermanfaat betul ini. Nah dari tadi Kang Chandra jalan-jalan ya, jalan-jalan tuh. Ini baru berapa pohon, lumayan. Jadi kalau tiap hari segini kan lumayan. Nah ini ada 1 2 pohon. Jadi jangan sungkan kita mengambil yang 1 2 ini, karena insya Allah adanya banyak itu dari mulai yang sedikit dulu ya teman-teman. Nah ini untuk Teguh Sari ya. Ini cuma 1 2 3 gugus pun dia hanya sebelah, tidak full. Nah ini hasil penyimpanan di bulan 8 tahun 2023. Oke, coba kita lihat jenis kopi yang lainnya ya. Nah kalau itu Brazil ya, itu sambungan baru, sambungan di bulan 8 2023. Kita lihat Teguh Kuning, seperti apa Teguh Kuning ya. Nah ini teman-teman ya, ini untuk salah satu jenis kopi Teguh Kuning atau biasa kita sebut dengan PS ya.
Nah ini juga titik tumbuhnya sama di 2023 kemarin, itu tepatnya di bulan 8. Nah ini saat ini karena sudah bulan 2-nya akhir ya, ini hampir di bulan 3, ini hampir panen dan ini sudah terlihat kuning. Kenapa berbeda dengan Tugu Sari? Nah itu sudah membuktikan bahwasanya setiap kopi robusta yang berbeda jenis itu memiliki karakter sendiri. Nah untuk di PS ini termasuk kopi yang genjah, dia lebih cepat untuk di fase panennya seperti itu. Nah ini ada merah 2 biji dan itu, dan tetap kita ambil ya. Nah berapa dahan untuk di klon Tugu Kuning, kita hitung ya. 1, 2, berapa gugus gitu maksudnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya, walaupun ini ada 2 biji, 22. Nah ini baru di ranting sirip ya. Nah ini ranting siripnya, ini ke dalam juga ada. Nah belum yang indukannya, yang ranting as indukannya itu juga panjang. Nah ini manfaat dari kita melakukan penyimpanan bahan 2 bulan jeda setelah selesai musim raya. Nah solusinya hanya untuk memperkecil buah selang ketika kita melakukan penyimpanan bahan jeda 2 bulan setelah musim raya, itu ada di sortasi. Baik itu yang menyimpan bahan di bulan 8, di bulan 9, di bulan 10, di bulan 12, semuanya ada di sortasi. Kapan kita melakukan sortasi? Nah sortasi itu bisa kita lakukan setelah 2 bulan atau 3 bulan titik tumbuh bahan, kita cepat lakukan sortasi. Nah dari situ kita bisa mengenali bahan-bahan yang akan berpotensi bawa buah selang. Nah ketika di situ kita pilih bahan, kita sisakan bahan yang paling super dan polos. Nah kendati pun dia bagus, kalau memang baru 2 bulan kita nyimpan bahan ataupun 3 bulan nyimpan bahan, di situ sudah terlihat hamil bulat ya di calon pembungaannya itu lebih baik kita lepas. Nah ketika kita lepas, di situ kan banyak bahan yang tumbuh dan banyak pilihan ketika di bulan itu. Nah ketika di bulan sortasi kita seperti di bulan 11, di bulan 12 itu bahan melimpah dan banyak kita untuk memilih bahan. Nah itu teman-teman, jadi di situ kita bisa kenali. Nah di bahan yang sekarang di bulan 2 ada yang sudah pecah pori-pori teman-teman ya, pecah pori-pori bakal pembungaan. Nah itu jangan khawatir karena apa? Kita saat ini di bulan 2 2025 curah hujan cukup tinggi, bahkan bisa dikatakan curah hujan ini hampir tiap hari dan tidak ada panas sama sekali ya. Adapun panas paling 1-2 jam terus hujan lagi. Nah di situ efeknya dari cuaca yang seperti itu, efeknya akan memperhambat pertumbuhan di fase pembungaan. Dia akan lambat. Berbeda ketika misalkan 1 minggu tuh ada panas ya, terus 1 hari hujan atau dua kali hujan dalam 1 minggu. Nah itu bahkan bisa lebih cepat merangsang pertumbuhan, baik itu pertumbuhan bahan ataupun di fase pembungaannya lebih cepat. Nah ketika di pembungaan bulan 8, di konten yang lalu sudah Kang Channel jelaskan ya, di konten yang lalu bahwasanya pecah pori-pori di bulan 8 tanggal 25. Nah itu mekarnya itu di tanggal 13, 15 bulan September, bulan 9. Nah itu artinya hanya membutuhkan waktu 1 bulan
sampai dia berbentuk mata ketam. Kenapa? Alasannya untuk di fase bulan Agustus dan September itu di tahun 2024 itu lumayan panasnya. Cuma masih diimbangi dengan curah hujan walaupun jarang-jarang. Di situ cepat untuk pertumbuhan penyerbukan bunganya lebih cepat. Berbeda dengan ketika musim curah hujan tinggi saat ini. Ini akan memperhambat ataupun memperlambat fase pertumbuhan di pembungaan. Nah, seperti itu untuk pengalaman kita. Ini berdasarkan pengalaman kita saja di kebun, bukan dari seperti teman-teman yang lainnya. Jadi intinya kita berdasarkan pengalaman saja. Oke, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan konten yang Kang Chandra tampilkan kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, sahabat petani kopi. Dan tentunya Kang Chandra ucapkan salam sehat, tetap semangat, sukses untuk seluruh petani kopi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.